Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam yang mulia. Bagian pertama merupakan kalimat inti bahwa kami menurunkan Al-Quran. Kemudian setelahnya merupakan keterangan. Dari firman Allah ini, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran penting. Yang pertama, hendaknya kita sebagai seorang muslim harus memiliki komitmen di bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari yang terakhir, komitmen untuk melaksanakan hukum-hukum Allah atau petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas, wal furqan, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika Allah menjelaskan, Allah memberi petunjuk, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menunjukkan jalan tersebut. Demikian juga misalkan ayat yang lain, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan mengenai kami suatu musibah, suatu bencana, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan petunjuk ayat seperti ini, kita bisa menjadi lebih tenang dalam menghadapi apapun yang diujikan Allah kepada kita semuanya. Termasuk juga Al-Quran sebagai al-bayyinah, sebagai penjelas, menjelaskan kalimat yang masih global, masih umum, seperti hudal linnas atau hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwa Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang beriman kepada yang gaib, kepada yang tidak terlihat, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Dan mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan, menyedekahkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Termasuk juga Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Setelah kita membaca, setelah kita memahami, mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran, maka sebisa mungkin kita berusaha untuk mengikuti al-haq. Maka dari itu para ulama terdahulu mengajarkan doa kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan anugerahkan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan anugerahkan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Kemudian yang kedua, tentang Lailatul Qadar, adalah satu malam yang agung, yang mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan. Hanya ada satu hari dalam satu tahun yang menurut banyak riwayat terjadi atau jatuh di bulan Ramadan. Dan wabil khusus lagi
di 10 hari terakhir, dan lebih spesifik lagi di tanggal-tanggal yang ganjil. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal qadri minal witri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di tanggal ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Adapun amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar itu adalah muhasabah, ya, introspeksi diri. Apakah kita sudah menjalankan kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran atau belum, ya. Maka di malam Al-Qadar itu, di malam yang mulia itu adalah kesempatan terbaik untuk memohon ampunan kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah salat di malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penuh mengharap ridha, mengharap ampunan, mengharap pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga Nabi mengajarkan atau menganjurkan kita semuanya untuk memperbanyak doa yang orientasinya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, keselamatan nanti di hari akhir. Misalkan beliau menyebutkan, ya, mengajarkan kepada Aisyah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf, tuhibbul al-afwa, dan suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Demikian juga doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika, tetapkan hati ini untuk istiqomah di dalam agamamu. Kalaupun ada doa-doa yang sifatnya duniawi, maka harus diniatkan, diorientasikan untuk keberkahan, untuk kemaslahatan, untuk keselamatan nanti di hari akhir. Seperti doa Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait. Ya Allah, berkahi apa yang telah engkau berikan kepadaku. Allah memberi rezeki, ya, mudah-mudahan menjadi rezeki yang halal. Allah memberi anak, mudah-mudahan menjadi anak solih, solihah yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian, ya, tausiah singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.